Lebih dulu saya sampaikan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kepada kita hingga sampai kepada hari ini, dan selamat kita beribadah dalam rangka kebaktian kenaikan. Dan semoga kita diberkati oleh Tuhan lewat ibadah secara siaran tunda atau online. Kiranya Tuhan menolong kepada kita semua sehingga setiap rumah-rumah yang kita gunakan untuk berkumpul bersama keluarga sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan masuk dalam ibadah, kita melakukan nyanyian rohani nomor 1. Rintangan, gangguan,
sungguh-sungguh Tuhan kami serahkan sepenuhnya jam ibadah yang berlangsung pada saat ini. Mohon urapan-Mu terjadi dari awal sampai akhir. Kuasa kegelapan, roh jahat, gangguan-gangguan, kuasa sakit penyakit disingkirkan oleh kuasa-Mu. Darah Yesus yang menyelamatkan, memenangkan, dan yang mengatasi segalanya. Dan kami serahkan saat kami menaikkan pujian sampai kepada pemberitaan firman. Kiranya Tuhan menolong mengurapi dari awal ibadah ini sampai kepada akhirnya nanti. Biarlah masing-masing yang di rumah yang mengikuti ibadah dari jarak jauh, Tuhan juga menolong dalam kesempatan saat ini sampai kepada selesainya nanti. Dan bersama kami menyerahkan sepenuhnya sedari awal sampai akhir. Kami masuk dalam pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 2.
berdiri bersama-sama. Aku angkat tangan. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah, yang sudah mengasihi kepada kami dengan segala pengorbanan. Tuhan yang sudah menjadi manusia untuk lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, yang sekarang ini kami peringati. Walau sesederhana apapun, namun hati kami bersyukur karena yang kami ikuti adalah pribadi yang sudah naik ke surga, karena yang sudah turun dari surga. Seperti yang Tuhan katakan, tidak ada seorang yang akan naik ke surga kecuali yang sudah turun dari surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk perhatian dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Dengan segala harapan Engkau menolong dan menyertai, mengurapi saat firman diberitakan kepada kami semua. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan, puji-pujian yang naik di hadirat-Mu, menjadi layak berkenan. Mari Tuhan Kau menolong, mengampuni setiap kekurangan, kekeliruan kami, dan bersama kami menyerahkan saat firman diberitakan kepada kami semua. Dengan segala ucapan syukur kami akan menerima dengan segala harapan. Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kami, dan kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah bersama menaikkan pujian syukur. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang berkaitan dengan kenaikan, dan kita bersama-sama akan membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-24, kita membaca ayat yang ke-30 dan 31. Secara berurutan kita mengikuti, ya, dan sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-30 sampai 31. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, oleh kemurahan Tuhan, kita sudah mengikuti pembacaan ini, ya, dan kedatangan daripada Yesus yang kedua kali nanti, Dia akan datang di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, ya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, kekuasaan artinya menguasai, ya. Menguasai yang di bumi, menguasai yang di langit. Dengan segala kemuliaan artinya dengan segala kebesarannya. Jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih berkuasa di bumi dan di langit. Nah, saudara, bukti bahwa Ia adalah
yang berkuasa dan yang sangat mulia, itu buktinya ia bisa menyuruh malaikat. Nah, manusia tidak bisa menyuruh malaikat ya. Jadi bukti dari kebesaran dan bukti daripada kekuasaannya adalah dia berhak untuk menyuruh malaikatnya. Siapa yang berani menyuruh malaikat? Ya, malaikat yang ada di surga, manusia ada di bumi. Nah, saudara, malaikat ini disuruh untuk yang pertama meniup sangkakala yang dahsyat, yang kedua mengumpulkan orang-orang pilihan. Nah, jadi yang pertama disuruh untuk meniup sangkakala, ya, sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya, dalam kitab Wahyu disebut sangkakala yang nyaring. Di sini disebut sangkakala yang dahsyat. Ya, artinya sangkakala yang memiliki suatu suara yang kuat. Ya, jadi suara daripada sangkakala itu disebut dahsyat. Ya, kalau sangkakala ditiup bunyinya keras, ya, dahsyat, keras, nyaring. Nah, itu sangkakala yang ditiup untuk membangunkan, ya, untuk membangkitkan orang-orang mati, ya, untuk membangkitkan orang-orang mati. Ini sangkakala yang ditiup, ya, sebab akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi nanti, ya, akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi, dikumpulkan di awan-awan, dikumpulkan, yaitu orang pilihan. Jadi sudah dibangkitkan lalu dikumpulkan. Kalau tidak ada malaikat yang mengumpulkan, bangkit lalu kemana? Dan tidak tahu kemana, sudah bangkit. Nah, karena itu sudah bangkit lalu dikumpulkan, ya, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah orang-orang pilihan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kenaikan surga? Apa hubungannya dengan kenaikan? Nah, kita akan baca dalam Kisah Para Rasul, surga. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, kita membaca ayatnya yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus? Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, di sini ada 2 orang yang berpakaian putih yang menegur, "Mengapa kamu menatap ke langit?" Ya, Yesus yang sekarang ini terangkat ke surga, ya, sudah naik ke surga, yang kamu lihat ini, ya, dan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kenaikannya itu dihubungkan dengan kedatangannya, disamakan dengan kedatangannya. Jadi bagaimana Yesus naik, maka dengan cara yang sama nanti ia akan datang kembali. Puji Tuhan, datang kembali di awan-awan, di langit. Nah, itu saudara, kesamaannya, ia akan datang di awan-awan, dia akan datang di langit. Jadi kenaikan dihubungkan dengan kedatangannya. Ya, karena itu apa yang dikatakan dalam Matius pasal 24 yang menulis tentang atau menyampaikan tentang kedatangannya yang kedua kali, maka ini tidak ada bedanya dengan kenaikannya. Nah, karena itu kita akan perhatikan malaikat ini disuruh. Memang malaikat ini suruhan daripada Allah, ya, utusan daripada Allah. Nah, dari sejak zaman Yesus itu
akan dilahirkan, malaikat datang kepada Maria untuk memberitahu pada waktu Yesus kemudian berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam, malaikat berada di sana. Ya, malaikat melayani. Di Injil Markus mengatakan begitu. Ya, tadi Yesus waktu akan dilahirkan itu di Injil Lukas. Waktu Yesus berada di padang gurun, dicobai oleh iblis, di situ malaikat melayani, memberikan satu kekuatan. Ya, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ya, pada waktu Yesus mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan dan bangkit. Ya, pada waktu bangkit, malaikat ada di sana memberitahu kepada Maria, dia tidak ada di sini. Ya. Kemudian pada waktu Yesus ini naik, ya, pada waktu Yesus naik ke surga, malaikat juga mengatakan, mengapa kamu? Jadi selalu ada malaikat. Mengapa kamu menadah ke langit, ya, melihat ke langit, menatap ke langit? Ya, Yesus yang sekarang terangkat ke surga akan datang kembali. Nah, saudaraku ya, akan datang kembali. Keberadaan dari murid-murid seperti kecewa, ya, seperti putus asa, ya, secara jasmani putus asa, kecewa, sebab Yesus naik. Ya. Tetapi kita ingat bahwa apa yang ditulis oleh Lukas di dalam kisah Rasul ini, ya, maka itu juga adalah yang pernah dikatakan oleh Yesus bahwa aku pergi, begitu ya, menyediakan tempat. Itu di Yohanes 14 ayat yang kedua. Ya, terus itu dikatakan bahwa aku akan datang kembali. Mari disebutkan itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Mari. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat, saudara, ya, bagimu, yaitu bagi orang-orang pilihan. Ya, menyediakan tempat bagi orang-orang pilihan. Nah, sudah disediakan tempatnya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Ya, siapa itu? Orang-orang pilihan, saudara, ya, yang disediakan tempat di sana. Bukan yang tertinggal, tetapi yang mengalami suatu pengangkatan, saudara, ya. Aku menyediakan tempat bagimu, ayat 3. Ya, di sana dijanjikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, jangan kecewa, saudara, ya, sebab Tuhan menjanjikan perpisahan di mana Dia naik ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat. Ya, jangan gelisah, jangan kecewa. Di ayat 1 disebut jangan gelisah. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, jangan gelisah, jangan putus asa. Karena Ia yang sudah naik, Dia pergi, Dia akan datang kembali. Nah, sama dengan yang dikatakan oleh Kisah Rasul 1 tadi, ya. Dia akan datang kembali untuk membawa. Nah, kita ingat, saudara, ya, untuk membawa. Siapa yang dibawa ini? Saudara, ya, kita rindu untuk semua dibawa. Kita ingat kepada Injil Lukas pasal yang ke-17. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Puji Tuhan. Sebab pada waktu nanti dibawa, ada yang dibawa, ada yang tertinggal. Ya, yaitu akan terjadi nanti di ladang 2 orang, 1 dibawa, 1 ditinggal. Kemudian 2 orang di atas tempat tidur dalam Lukas 17 itu.
2 orang di atas tempat tidur, saudaraku ya. Yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Ya, kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-34 ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Siapa ini 2 orang di tempat tidur? Allah, tidak lain suami istri, orang 2 ya. Suami istri, hubungan daripada nikah. Ya. Jangan sampai mengalami suatu kegagalan ya. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam nikah, dalam rumah tangga, supaya kita semua dibawa, jangan ada yang tertinggal. Nah, ini jangan ada yang tertinggal. Semua sampai kepada suatu kehidupan yang dibawa naik ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, malaikat yang diutus ya untuk meniup sangkakala ya, itu adalah merupakan suara firman Allah ya. Suara sangkakala itu suara daripada firman Allah. Nah, itu bunyi sangkakala ya. Suara daripada firman Allah yang harus diberitakan. Ada 2 macam malaikat ya. Malaikat-malaikat yang di surga, dan kemudian ada malaikat-malaikat yang di bumi. Nah, malaikat-malaikat yang di bumi itu adalah hamba-hamba Tuhan ya. Malaikat-malaikat yang di bumi itu adalah gembala sidang jemaat. Karena itu dalam kitab Wahyu pasal yang kedua disebutkan ya, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Pergamus, tuliskanlah kepada malaikat di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, di Laodikia. Ada 7 jemaat. Itu selalu dikatakan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat. Nah, malaikat sidang jemaat itu adalah hamba Tuhan. Itulah gembala yang menggembalakan sidang jemaat. Nah, tugasnya sama, yaitu memberitakan firman. Ya, tugasnya sama. Sebab itu seorang hamba Tuhan memiliki suatu kesamaan dengan malaikat yang ada di surga. Pada waktu malaikat di surga itu ketemu dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu mau menyembah, dan malaikat mengatakan, jangan begitu, aku ini sama dengan kamu, hamba Allah. Saudara, itu jangan begitu, sembahlah Allah. Ya, itu malaikat yang benar, saudara, tidak mau disembah. Nah, walaupun memiliki satu kelebihan. Nah, hamba Tuhan itu tidak perlu disembah, tidak perlu dijunjung tinggi, hanya dihormati saja, cukup sudah. Nah, sebab nanti akan menjadi berhala. Nah, itu malaikat sidang jemaat. Saudaraku, jangan menyembah aku ya, pada waktu itu, karena memang malaikat itu menyatakan sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Inilah perkataan dari Allah, perkataan yang benar. Ya, lalu Yohanes kagum dengan itu. Ya, dia tersungkur dalam Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat yang ke-10 disebutkan. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Ya, hamba Allah. Aku ini adalah hamba utusan, sama dengan engkau. Ya, terus yang memiliki kesaksian Yesus. Ya. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, sembahlah Allah. Nah, ini malaikat yang benar, saudara ya. Kalau malaikat yang disembah di Kolose pasal yang kedua, saudara ya, itu
malaikat yang mau disembah itu bukan malaikat yang benar, ya. Ya, beribadah kepada malaikat. Jadi sembahlah Allah. Ya, puji Tuhan. Sebab aku ini sama utusan Allah. Ya, sama. Sebab dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 itu disebut, tuliskan kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Ya, tuliskan kepada malaikat sidang jemaat. Saudara, ya, ini hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan firman Allah. Ya, nanti malaikat diutus untuk meniup sangkakala. Sangkakala, suara daripada sangkakala itu adalah suara daripada firman Allah. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 1 itu, ya, Wahyu pasal 1, aku mendengar suara itu. Suara itu ternyata adalah firman Allah. Sebab ketika dilihat, suara itu adalah pribadi Yesus yang ada di tengah-tengah sidang jemaat. Saudara, karena itu malaikat yang ada di surga, kemudian malaikat yang ada di bumi, yaitu hamba-hamba Allah, itu sama, saudara, sama dengan malaikat yang di surga, hanya sekarang ini sedikit lebih rendah, saudara. Tapi sebenarnya itu adalah utusan Allah. Diutus dalam Ibrani pasal yang ke-1. Diutus untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Ya. Diutus untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Suratan Ibrani, kita membaca ayat pasalnya yang ke-1, ya, ayat 7 kali. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya. Ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, ya, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa itu? Yaitu sidang jemaat. Diutus untuk melayani orang yang akan diselamatkan, yaitu sidang jemaat, anak-anak Allah, ya, anak-anak Tuhan, ya, hamba Allah itu pelayan yang diutus untuk melayani orang yang akan diselamatkan. Nah, saudara, ya, jadi sama tugasnya. Nah, sebelum sampai kepada bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat, maka kita lebih dahulu harus mendengar suara daripada firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang juga diutus. Ya, Yohanes 3:34, yang itu juga diutus oleh Tuhan. Orang yang diutus Allah. Yohanes pasal 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, diutus Allah, dia menyampaikan firman Allah. Puji Tuhan. Terus, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ia diutus untuk menyampaikan firman Allah. Ya, diutus untuk menyampaikan firman Allah. Ini, ya, menyampaikan firman Allah kepada sidang jemaat. Ya, supaya sidang jemaat diselamatkan. Supaya sidang jemaat nanti juga mengalami pengangkatan. Sebagaimana Yesus diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Nah, ini diutus untuk meniup sangkakala. Sebab kalau sangkakala ditiup, itu adalah suara dari firman Allah. Itu akan terjadi suatu kebangkitan. Ya, di mana nanti ketika bunyi nafiri atau sangkakala ditiup, orang-orang mati lebih dulu akan bangkit. Ya, itu disebut oleh Tuhan Yesus sekarang dan yang akan datang. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 25,
Yohanes pasalnya yang kelima ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, ini saatnya akan tiba dan sudah tiba. Saatnya akan tiba itu nanti. Sudah tiba itu sekarang. Nah, nanti ada bunyi suara daripada nafiri, suara sangkakala. Sekarang, ya, disebut sekarang. Dan sekarang sudah tiba. Saatnya akan tiba dan sekarang sudah tiba. Kalau sudah tiba berarti sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu mendengar bunyi suara daripada Yesus. Suara firman Allah, suara sangkakala. Ya, sangkakala yang keras, artinya firman Allah yang keras. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Untuk apa itu? Untuk menghidupkan. Ya, untuk menghidupkan orang-orang yang imannya sudah mati. Ya, untuk menghidupkan orang-orang yang rohaninya sudah mati. Ya, imannya mati itu sama dengan tubuh tanpa roh, sama dengan percaya tapi tidak melakukan. Nah, itu iman yang mati. Dalam Yakobus disebut itu pasal 2 ayat 26, saudara ya, disebutkan di sana. Ini iman yang mati. Nah, untuk membangkitkan sekarang ini, untuk membangun, untuk menghidupkan. Mari, Yakobus pasalnya yang kedua ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh Ya. adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan, ya, adalah mati. Nah, ini iman yang mati. Ya. Jangan dibiarkan iman ini mati. Ya, mari. Siapapun, mungkin orang muda, mungkin suami, mungkin istri yang imannya sudah mati. Nah, tetapi malam hari ini ada kuasa kenaikan daripada Tuhan. Ada suara sangkakala. Ada firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, firman Allah yang tajam, yang bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, yang sudah mati, rohaninya sudah mati, hidup. Itu sekarang. Kuasa daripada firman, suara sangkakala, suara firman Allah yang keras, yang hidup, kuat dan tajam. Ya, puji Tuhan, saudara. Ini supaya nanti kalau tubuh jasmani ini mati, maka akan dibangkitkan, ya, akan dihidupkan. Sebab Alkitab mengatakan seperti itu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Itu tiupan daripada sangkakala, saudara ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, Ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. ya, yang mati dalam Yesus akan lebih dulu bangkit, saudara ya. Ini yang mati dalam Yesus, mati dalam keadaan imannya masih hidup, ya. Mati dalam keadaan imannya itu hidup, ya. Ibadah pelayanannya hidup, ya. Tapi kalau mati dalam keadaan imannya mati, ya tidak bangkit, tidak akan bisa dikumpulkan nanti. Nah, sebab kekuatan daripada sangkakala yang ditiup itu membuat orang mati bangkit. Nah, itu berarti suaranya begitu kuat sampai bisa menembus tanah yang menutup orang yang mati di dalam Kristus, sehingga terjadi suatu kebangkitan. Nah, dan mereka
akan dikumpulkan. Puji Tuhan. Ya, akan dikumpulkan. Yang masih hidup diubahkan, saudara ya, untuk bisa naik, untuk bisa juga mengalami suatu kenaikan. Yang masih hidup diubah. Nah, dari tubuh jasmani kepada tubuh yang rohani. Nah ini, saudara, itu tugas daripada malaikat. Ya, tugas daripada malaikat. Yang pertama, yang kedua, tugas daripada malaikat ini adalah mengumpulkan, saudara ya, disebut mengumpulkan orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Ya, mengumpulkan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ya, Matius 12 itu. Siapa tidak mengumpulkan, itu berarti mencerai-beraikan. Nah, ini tugasnya adalah harus mengumpulkan. Ya, bunyi sangkakala ditiup, orang mati bangkit, harus dikumpulkan. Kalau sudah hidup dari kematian, ya, hidup dari iman, hidup dari kematian iman, mati rohani lalu dihidupkan, harus dikumpulkan, harus ada dalam satu kumpulan. Ya, mari kita akan melihat dalam Matius pasal 12 ayat 30. Matius 12 ayatnya yang ke-30. Ya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ya. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, siapa tidak mengumpulkan, mencerai-beraikan. Saudara ya, ayo, siapa tidak mengumpulkan bersama aku, sama dengan mencerai-beraikan. Nah, itu bukan sifat daripada gembala. Itu bukan malaikat sidang jemaat. Saudara ya. Ya, malaikat sidang jemaat itu mengumpulkan. Saudara ya, mengumpulkan untuk berada dalam satu kumpulan. Ya. Mohon maaf kalau sekarang ini untuk sementara waktu memang belum bisa berkumpul di dalam sidang jemaat. Ya, dalam rumah Tuhan masih belum bisa dikumpulkan. Dan mohon maaf kalau kemudian kumpulan terjadi di rumah masing-masing. Tetapi jangan dikurangi kumpulan itu. Berkumpul masing-masing, ya, berkelompok. Ya. Sebab Tuhan waktu akan membagi roti untuk 5.000 orang itu dikehendaki untuk berkelompok-kelompok, ya, berkumpul masing-masing. Ya. Malam ini juga kita akan menggunakan perjamuan suci walaupun jarak jauh. Kita akan berkumpul dengan keluarga, anak, suami, istri, cucu, mertua, menantu, dan lain-lain. Nah, kita akan menggunakan secara berkumpul, sebab memang harus ini, ya, harus terjadi suatu keutuhan, kerukunan. Kumpulan itu adalah merupakan satu kebersamaan. Puji Tuhan, berkumpul. Ibadah itu, ya, ibadah itu dalam bahasa Jawa disebut kumpulan, seterusnya. Jadi satu kumpulan, satu pengumpulan, berkumpul untuk beribadah. Puji Tuhan. Ya, saudara, tadi suara nafiri yang keras itu untuk mengumpulkan. Ya, dulu di zaman bangsa Israel di Bilangan pasal 10, kalau terompet sangkakala nafiri itu ditiup dua-dua, itu umat harus berkumpul. Gitu saudara. Dulu kalau itu ditiup dua-dua, umat harus berkumpul. Coba Bilangan 10. Saya ingat ayat itu. Kita Bilangan pasal yang ke-10. Kita membaca ayatnya yang ke-3. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Ya, kalau dua, kalau satu belum keras suaranya, tapi kalau dua yang ditiup, wah itu keras. Ya, dua yang ditiup, nafiri itu. Artinya dua nafiri adalah firman Allah. Saudara ya, firman Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya,
Kalau itu ditiup dua-dua, kalau itu diberitakan, saudara, sekarang ditiup itu diberitakan ya, kepada kita semua. Kalau itu pemberitaan firman Allah itu perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, perjanjian baru, perjanjian lama digenapi oleh perjanjian baru, saling menggenapi, saudara. Ini dua nafiri. Kalau dua-dua ditiup, nah itu suaranya keras, lebih keras. Nah, itulah yang bisa menghidupkan. Nah, itu yang bisa menghidupkan. Dan kemudian dikumpulkan. Nah, kalau dua-dua ditiup suaranya keras, terjadi suatu pengumpulan. Siapa tidak mengumpulkan, dia mencerai-beraikan. Ya, pekerjaan mencerai-beraikan itu bukan pekerjaan gembala, itu pekerjaan serigala. Saudara, ya itu bukan pekerjaan gembala yang baik, itu pekerjaan serigala, itu mencerai-beraikan. Ya, sekali lagi mohon maaf saudara, ya. Kalau saya membatasi untuk di tempat ini, ya, di tempat di mana terjadinya suatu ibadah dalam bentuk jarak jauh ini, ya. Dan semoga ini bisa dipahami oleh kita semua. Nah, ini dikumpulkan, saudara, ya. Tidak dicerai-beraikan. Nah, ini yang kedua. Terjadi suatu pengumpulan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertekun dalam kumpulan. Ya, waktu Yesus naik, murid-murid kembali ke Yerusalem, kemudian bertekun. Ya, Kisah Rasul 1 itu. Ya, kemudian bertekun. Saudara, bagi kita sekarang ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 pada waktu Yesus sudah naik ke surga, saudara, ya. Kemudian murid-murid dibaca ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Ya. yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, ayat yang ke-14 loncat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, ketika Yesus sudah diangkat naik ke surga, terjadi suatu ketekunan. Sama, kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang kita lakukan? Berkumpul dalam ketekunan. Ya, berada dalam suatu ketekunan. Berkumpul dalam segala ketekunan. Ketekunan dalam ibadah. Puji Tuhan, ya. Ketekunan dalam ibadah. Nah, ini yang sudah dilakukan ya, oleh murid-murid pada waktu itu. Sekarang kita yang harus berada dalam ketekunan, kita yang harus ada di dalam kumpulan untuk beribadah. Nah, sebab ini adalah cara untuk nanti sampai kepada suatu kumpulan, ya, sampai kepada kumpulan yang meriah, ya, puji Tuhan. Untuk nanti kita sampai kepada kumpulan yang meriah, yaitu di dalam Yerusalem sorgawi. Ya, harus dimulai dari sekarang ini. Surat yang kita baca dalam Ibrani pasal 12. Ya. Suratan Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya. ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kumpulan yang meriah. Ya. Ini satu kumpulan yang meriah. Nah, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat. Kita datang ke sana. Beribu-ribu malaikat. Yaitu pelayan-pelayan daripada Tuhan. Ibadah dan pelayanan yang akan berlangsung. Suatu kumpulan yang meriah. Satu kumpulan yang meriah. Dulu waktu Yesus datang yang pertama kali, malaikat. Ada satu kumpulan malaikat yang menyanyikan suatu nyanyian. Segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
damai sejahtera di bumi. Bahwa itu terjadi suatu kumpulan, suatu nyanyian, paduan suara yang besar, sejumlah besar, tidak bisa dihitung, sejumlah besar. Ya, nanti kalau Yesus datang yang kedua kali akan diiringi oleh malaikat-malaikat. Ya, akan diiringi oleh malaikat-malaikat, mengiringi pertemuan antara Yesus dengan gerejanya. Mengiringi pertemuan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Terjadi pertemuan. Nah, ini suatu kumpulan yang akan terdiri dari bangsa-bangsa di bumi. Semua bangsa dari keempat penjuru bumi dikumpulkan. Nah, luar biasa itu, saudara. Ya, seluruh bumi dari berbagai macam merek, nama daripada gereja dan lain-lain. Mereka yang dipilih, saudara, akan dikumpulkan bersama. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang berkelanjutan. Ya, bertemu di awan-awan sudah merupakan suatu kebahagiaan. Masuk dalam kota Yerusalem sorgawi lebih, sebab itu merupakan satu kebahagiaan, disebut kumpulan yang meriah. Itulah perjalanan ibadah pelayanan kita sampai kepada kerajaan surga, berada dalam sukacita kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam perjamuan suci. Ya. Kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 98. Kudus yang pelayan sudah terjadi, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, kemenangan sudah terjamin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberikan kepada kami penerangan, penjelasan, sampai kami memahami akan kehendak Tuhan. Lebih dari hanya bisa kami dengar firman itu
yang sekarang dinyatakan dalam bentuk wujudnya, perjamuan kudus adalah merupakan persekutuan kami dengan pribadi Tuhan dalam kematian kebangkitan sampai kepada kemuliaan. Karena itu mari Tuhan memberkati perjamuan suci yang ada, baik yang di hadapan hamba-Mu, yang ada di rumah-rumah masing-masing, yang sungguh-sungguh Tuhan bukan merupakan suatu kebiasaan, tetapi merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Yesus. Dan berikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa menerima dan menggunakannya, sebab merupakan suatu ikrar daripada kami untuk kami bersekutu dengan pribadi Tuhan. Karena itu berkati perjamuan suci ini dengan berkat pribadi Tuhan, untuk kami bisa menerima dengan segala ucapan syukur, dan kami menyambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 4. Tuhan adalah bagai Raja Wali, Tuhan adalah kekuatanku. Kau memberiku Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. bukan terbang Ku kan terbang tinggi. Bangkit berdiri bersama. bagai Raja Wali, dan melayang Tinggi dalam kemuliaan-Nya. biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bersama kita menggunakan perjamuan suci ini berdasarkan pembacaan dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara yang di rumah-rumah masing-masing akan menggunakan dengan benar, ya, sungguh-sungguh yang akan dilayani oleh kepala keluarga. Kita akan mengangkat tubuhnya Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita letakkan cawan pada dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Sekarang angkat cawan naik lebih tinggi dari bawah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Imam Besar Agung yang memperhatikan kepada setiap kehidupan kami, menaruh perhatian secara khusus dari tempat yang maha tinggi, kami yang ada di bumi. Dan kami bersyukur karena lewat perjamuan kudus terjadi suatu hubungan erat, yaitu hubungan satu tubuh yang tidak boleh dipisahkan. Hubungan di dalam kasih sempurna yang tidak bisa diceraikan oleh apapun, karena kami adalah milik daripada Tuhan dan Tuhan adalah milik daripada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya perjalanan hidup kami sampai kepada tujuan, yaitu Yerusalem surgawi, kumpulan meriah yang akan diberikan dan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Melengkapi tubuhmu seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bersama kita melakukan nyanyian rohani nomor 356. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih
untuk kasih. Persembahan dikumpulkan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Lord. Terima kasih Yesusku, bangkit berdiri bersama. Raya Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita tundukkan kepala bersama. Hamba mohon berkat-Mu Tuhan dicurahkan atas umat-Mu di rumah mereka masing-masing, sehingga rumah itu menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan, karena digunakan sebagai rumah ibadah. Sementara keadaan yang sedang terjadi, Tuhan Engkau menolong kerinduan daripada umat-Mu besar untuk bisa beribadah, berkumpul bersama-sama. Tetapi mengingat kondisi yang masih belum stabil, maka kami harus menyadari untuk kami bisa menjangkau dari tempat yang jauh, walau tidak membentuk satu kumpulan secara jasmani, namun secara rohani dapat berkumpul bersama-sama dan saling mendukung di dalam doa. Mari Tuhan tolong kepada kami semua. Tuhan memberkati masing-masing umat-Mu, siapapun mereka, remaja, muda-mudi, berkati sekolah kuliahnya yang berada di dalam pergumulan. Tuhan Kau berikan kemenangan. Yang sudah berkeluarga, nikah, buah nikahnya Tuhan berkati, mata pencariannya Tuhan, sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai wira swasta, yang berjualan, yang pensiunan, semuanya Tuhan tidak terkecualikan. Masing-masing yang tukang, yang driver, yang lain-lain, tidak ada yang terlewat. Kiranya Tuhan menolong keberadaan mereka di tengah-tengah keberadaan ini yang terdampak oleh virus corona, sehingga usahanya mengalami gangguan. Tuhan juga memberikan pertolongan dengan cara daripada Allah sendiri, sehingga semua bisa dilewati. Dan Tuhan Kau tolong kebutuhan ekonomi keuangan yang mengalami gangguan, juga Tuhan beri kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk sampai kepada semuanya menjadi lewat. Dan kami bersyukur di samping dapat kembali bekerja dengan baik dan beribadah dengan baik. Dan sekarang Tuhan Kau tolong kami semua, berkati nikah, berkati yang janda, yang duda, yang lanjut umur, semuanya Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian pulang sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.